Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Dan bagi yang berpuasa, semoga dilancarkan sampai di hari akhir puasa. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Agar saya di sini selalu semangat mencoba memperbaiki untuk memberikan cerita-cerita horor yang sangat ekstrim bagi kalian semua. Ya sudah, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja, Gosipin Setan dimulai. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman yang terjadi di tahun 2008 di bulan Desember. Barangkali bisa menjadi pelajaran untuk kita semua untuk lebih memikirkan keselamatan. Hari itu aku dan sepupuku, sebut saja dia Alvin, berencana mendaki Gunung Ciremai untuk pertama kalinya. Setelah sebelumnya kami mendaki ke Gunung Salak dan Gunung Sumbing. Kebetulan kami mempunyai teman orang Kuningan, sebut saja dia Irma. Kami bertemu Irma di sebuah konser musik underground di daerah Bekasi. Setelah pergi ke warnet untuk mencari info mengenai Gunung Ciremai. Maklum, HP kami dulu masih merek, ya itulah. Berangkatlah kami dari Jakarta menuju Kuningan, yang sebelum sudah mengontak Irma dan dia setuju untuk menemani kami mendaki. Singkat cerita, sampailah kami di terminal Kuningan sekitar jam 5 sore. Dan Irma sudah menunggu kedatangan kami bersama temannya, sebut saja dia Hendra. Lalu langsung menuju rumah Irma yang ternyata tepat berada di kaki Gunung Ciremai. Tetapi lucunya, meskipun tinggal di kaki Gunung Ciremai, Irma dan Hendra sama sekali belum pernah mendaki Gunung Ciremai. Mungkin karena mereka bukan pendaki seperti kami. Setelah puas mengobrol, kami memutuskan untuk mulai pendakian tanpa pamit ke Ibu Irma. Dikarenakan Ibu Irma pergi ke masjid dan katanya sudah terbiasa untuk pergi tanpa berpamitan. Dan kami pun menuju pos perizinan terdekat. Tetapi di situ Hendra menyarankan agar kita tidak perlu ke pos perizinan dengan alasan dia orang kampung sini. Aku dan Alvin akhirnya menurut saja. Aku mengeluarkan kompas sebagai patokan arah yang menunjukkan puncak ada di arah timur. Perjalanan dimulai. Hendra memimpin perjalanan, dan kami pun melalui ladang-ladang warga dan menembus hutan pinus yang dipenuhi semak belukar. Dan saat itu ditebas oleh Hendra menggunakan parang yang dibawanya dari rumah Irma. Dan ternyata langsung tembus ke jalur utama via Palutungan, tepatnya sebelum pos 3 Pangguyungan Badak, dan terus mendaki hingga ke pos 4. Dan setelah kami menemukan lahan datar, kami pun memutuskan untuk membuka tenda di sekitaran pos 4. Setelah ngopi dan makan camilan, kami memutuskan untuk tidur. Tapi karena tenda yang kami bawa hanya cukup untuk 2 orang, akhirnya aku dan Hendra memutuskan tidur di depan tenda. Dan sialnya malam itu mataku belum juga bisa untuk terpejam. Kulihat jam di tanganku, sudah menunjukkan pukul 12:30 pagi. Aku memutuskan untuk duduk dan menyalakan sebatang rokok. Kulihat Hendra sudah masuk ke alam mimpi, ditandai dengan dengkurannya. Dan tiba-tiba suara seperti orang berjalan dari semak-semak terdengar sangat jelas. Tiba-tiba saja aku jadi merinding. Lalu ku sorot senter ke arah semak-semak, dan terlihat sosok seperti nenek-nenek bungku mengenakan kebaya berjalan dengan tongkat menuju ke arahku. Langsung ku buang rokok di tanganku dan masuk ke dalam tenda dan mencoba membangunkan Alvin untuk bertukar posisi, tapi tidak mengatakan kalau aku baru saja melihat sosok nenek-nenek.
Pagi pun tiba. Setelah sarapan kami melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tapi tak satu pun pendaki yang kami temui di sepanjang perjalanan hingga puncak. Mungkin karena waktu itu hari kerja, dan akhirnya sekitar jam 6 kami memulai perjalanan. Kami tiba di puncak dan tidak ada orang sama sekali. Sekitar jam di puncak barulah ada satu rombongan dari Bandung berjumlah 6 yang gabung bersama kami, dan kami pun berkenalan. Di tengah obrolan aku menanyakan keberadaan bunga edelweiss di gunung ini. Nah, setelah dijelaskan kami pun bergegas pergi menuju ladang edelweiss sekalian turun. Dan sampailah kami di ladang edelweiss. Irma dan Hendra ternyata baru pertama kali melihat bunga itu. Aku dan Hendra pun dengan sotoy menjelaskan tentang bunga edelweiss dan segala mitosnya. Puas berada di ladang edelweiss, kami kembali melanjutkan perjalanan untuk turun. Waktu itu sekitar jam 3 sore. Singkat cerita, tibalah kami di persimpangan Linggarjati dan Palutungan. Kami ambil jalur menuju Palutungan, dan hari mulai gelap. Kami belum juga menemukan jalur yang sama yang kami lewati waktu naik. Tapi kami masih belum berpikiran macam-macam, karena kami pikir memang jalur utama via Palutungan masih jauh. Dan akhirnya sekitar jam 7 malam, kami memutuskan membuka tenda, lalu melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Pagi pun tiba sekitar jam 6 pagi. Kami mulai melanjutkan perjalanan turun. Hampir 3 jam kami berjalan, tapi belum juga menemukan jalur yang kami lalui waktu naik. Anehnya lagi, ada seekor kadal yang terus mengikuti kami entah sejak kapan. Aku mulai cemas pada saat itu, dan yakin bahwa kami tersesat, karena jalur yang kami lewati terputus. Hanya ada semak belukar setinggi 1 meteran di depan kami. Kami pun berhenti dan berunding. Apakah akan dilanjutkan terus turun atau kembali ke puncak, dan akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke puncak. Kadal itu terus mengikuti kami. Dikarenakan penasaran, Hendra mencoba mendekati kadal itu dan menghentakkan kaki tepat di depannya. Tapi kadal itu tetap tidak pergi, seolah menantang Hendra. Dan Alvin pun menyarankan kami tetap berjalan tanpa menghiraukan kadal tersebut. Hingga sore hari kami belum juga keluar dari hutan yang didominasi pepohonan besar. Aku pun mencoba mengikat tali rapia. Tali itu memang selalu kubawa saat mendaki gunung. Dan anehnya kami selalu kembali melewati tanda yang sudah kupasang tersebut. Ditambah kadal yang masih terus mengikuti kami dari belakang. Dan hari pun telah gelap. Kami kembali membuka tenda dan membuat santap malam. Untuk persediaan bekal kami masih lumayan banyak, terutama biskuit. Air yang kami bawa pun masih lumayan banyak. Ketika puas mengisi perut, kami memutuskan untuk tidur. Suasana kali ini begitu hening. Tidak ada suara binatang hutan sama sekali, seperti hari biasanya. Aku pun mulai terlelap di luar tenda hingga tiba-tiba Hendra membangunkanku, karena dia melihat cahaya seperti cahaya senter. Dan tanpa membangunkan Alvin dan Irma, kami langsung berlari ke arah cahaya yang jaraknya kira-kira 200 meter, sambil berteriak sekeras mungkin. Tetapi seperti mereka tidak mendengar teriakan kami, dan mereka pun terus saja berjalan. Tapi kami terus berlari ke arah sumber cahaya. Terbesit sedikit harapan dalam hati untuk keluar dari hutan ini. Bukannya pertolongan yang kami dapat, Hendra justru terperosok jatuh ke dalam lubang sedalam kurang lebih 4 meter. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata sekitar 10 meter dari lubang itu adalah jurang yang entah berapa puluh meter dalamnya. Dengan kata lain, cahaya panjang mirip sorotan senter itu bukan berasal dari manusia, karena melayang melewati jurang. Jika saja Hendra tidak terperosok ke dalam lubang, mungkin kami berdua sudah masuk ke dalam jurang. Aku segera kembali menuju lubang
di mana Hendra lalu kusorot Hendra dengan senter di tanganku. Dan untungnya dia tidak mengalami cedera yang serius. Kusuruh dia menunggu sebentar. Lalu aku kembali ke tenda untuk membangunkan Alvin dan mengambil tali untuk menyelamatkan si Hendra. Akhirnya Hendra bisa kami angkat. Tapi sayangnya pinggul Hendra robek sekitar 5 cm. Aku dan Alvin segera merangkul Hendra menuju tenda dan segera mengeluarkan kotak P3K untuk mengobati luka di pinggul Hendra. Belum selesai mengobati luka Hendra, tiba-tiba saja Irma terbangun dan teriak-teriak histeris dengan mata yang melotot. Tapi suaranya terdengar seperti suara nenek-nenek dengan bahasa-bahasa Kuningan. Yang menurut Hendra, nenek-nenek itu bilang, "Mau apa kalian datang ke sini?" Kami bertiga meminta maaf dan meminta agar nenek itu keluar dari tubuh Irma. Tapi Irma tetap saja berteriak sambil sesekali tertawa cekikikan. Lama-kelamaan kami sudah mulai kesal. Dan aku pun menyuruh Alvin dan Hendra untuk memegang Irma dengan erat. Dan aku menduduki kedua kaki Irma dan menggigit jempol kaki Irma. Teriakan Irma perlahan mulai melemah hingga akhirnya benar-benar sadar. Aku pun langsung memberinya minum, lalu Irma bercerita bahwa dia bermimpi di bawah nenek-nenek ke suatu tempat di dalam goa. Kami pun semua mulai panik dan berpikir kami tidak akan bisa keluar dari hutan yang aneh itu. Pukul jam 2 pagi, aku memutuskan untuk sholat tahajud. Jujur, sebelumnya sholat wajib pun jarang aku kerjakan. Mereka bertiga pun ikut melaksanakan sholat tahajud dengan wudhu air yang ada di dalam jerigen yang kami bawa. Kami berdoa agar bisa keluar dari hutan ini. Dan jikapun kami harus mati, kami sudah pasrah. Suasana menjadi haru saat tanpa sadar kami berempat meneteskan air mata. Setelah sholat dan bersolawat, kami kembali memutuskan untuk tidur dan melanjutkan perjalanan saat hari sudah terang. Sekitar jam 8 pagi, kami bertiga bangun, kecuali Hendra yang masih tidur terlelap. Saat Alvin menyentuh badan Hendra, badannya terasa sangat panas. Mungkin karena luka di pinggulnya. Setelah kami sarapan, kami memulai kembali perjalanan menuju ke atas dengan sangat lambat, karena kondisi Hendra saat itu sangat mengkhawatirkan. 1 jam kami berjalan. Tibalah kami di tanah datar yang cukup luas dan beristirahat. Alvin berjalan sendiri untuk mencari arah. Setelah setengah jam, dia kembali dan berkata bahwa dia melihat perkampungan di arah utara. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan turun ke arah utara. Stok air kami hanya tersisa 2 botol ukuran 600 ml. Sebelum gelap kami harus sudah sampai di perkampungan yang Alvin lihat. 4 jam sudah kami lalui, tetapi perkampungan yang Alvin lihat belum juga ketemu. Dan sialnya tanda tali rapia yang aku pasang itu sangat jauh di bawah. Kembali kami lewati, padahal kami telah berjalan sangat jauh ke arah puncak dan berjalan berlawanan dari arah yang kami pasang tenda. Aku pun sudah berpikir akan mati di gunung ini. Tapi keluarga dan teman-teman di Jakarta membuatku tetap optimis kalau aku bisa keluar dari hutan ini. Hari pun kembali gelap dan kami masih berada di hutan yang didominasi pohon-pohon raksasa. Kami kembali membuka tenda dan mengisi perut lalu tertidur. Kali ini aku dan Alvin yang tidur di luar tenda. Tapi sepertinya Alvin tidak bisa tidur, entah apa yang dia pikirkan. Dia hanya memejamkan mata sambil membaca doa seperti orang yang ketakutan. Tapi tidak mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku pun terus mengamati Alvin sambil sesekali melihat sekitar. Lalu Alvin bangun dan menyuruh kami untuk melanjutkan perjalanan. Di saat itu kira-kira pukul 9 malam. Aku menganjurkan Alvin untuk melanjutkan perjalanan saat terang. Tetapi di situ Alvin tetap bersikukuh ingin melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami semua menuruti kemauan Alvin.
karena kami takut Alvin melihat sesuatu yang bisa membahayakan kami. Dengan perasaan yang bingung, kami mengikuti Alvin kembali ke arah atas, hingga kembali bertemu dengan tanah datar yang kami temui tadi siang. Dan anehnya siang tadi, kami berjalan sekitar 7 jam, dari tanah datar hingga sampai ke tempat kami membuka tenda. Kali ini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit, dan kami pun sudah sampai. Kami terus berjalan dari area tanah datar, lalu kembali turun ke dalam hutan. Tapi kali ini Alvin mengambil arah timur, menembus kegelapan. Entah apa saja yang telah kami lewati, karena sumber cahaya hanya dari senter yang berada di tangan Alvin. Hingga sekitar 2 jam perjalanan, kami telah keluar dari hutan dan terlihat jelas lampu-lampu dari rumah warga sekitar. Hingga kami menemui ladang-ladang warga. Irma pun mengenali daerah tersebut, yang tidak jauh dari desanya. Dan akhirnya Irma mengambil alih di posisi depan, menggantikan si Alvin. Dan akhirnya kami sampai di rumah Irma, sekitar jam setengah 2 pagi. Kami langsung melakukan sujud syukur di depan rumah Irma. Dan aku bertanya kepada Alvin, dari mana dia langsung tahu jalan pulang. Di situ Alvin bercerita, di saat kami memutuskan untuk tidur, ada seorang kakek-kakek datang menghampiri dan mengatakan jika kami ingin keluar dari hutan itu, kami harus segera mengikutinya. Dan kami pun mulai bercerita tentang apa yang kami alami selama di Gunung Ciremai. Ternyata sejak awal pendakian saat memasuki kawasan hutan pinus, Alvin memang sudah merasa diikuti oleh nenek-nenek. Berbeda dengan Irma, yang merasa sering melihat sosok hitam berbadan besar dengan mata merah saat tersesat di dalam hutan. Hanya Hendra yang mengaku tidak melihat apa-apa. Tapi kami tidak percaya, karena dia terlihat seperti menutupi sesuatu. Dan akhirnya Irma pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah, membangunkan ibunya yang sedang tertidur. Lalu langsung memeluk ibunya dengan erat dan menceritakan bahwa kami baru saja tersesat di Gunung Ciremai. Ibu Irma pun marah kepada kami. Dia bilang bahwa warga kampungnya tidak ada yang berani mendaki Gunung Ciremai, kecuali untuk mencari ilmu-ilmu tertentu. Kami sangat bersyukur karena masih bisa kembali dengan selamat dan tidak akan ceroboh lagi dengan mendaki gunung secara ilegal.